Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul, Nabi, dan peradaban bersama bersama Agus Mu'alif Rohadi. Pada kisah sebelumnya kita telah sampai pada ketika Nebukadnezar mengalahkan Mesir dan kemudian Yerusalem menyerah. Yerusalem pada masa Raja Zedekia, ya. Sebelum masa Zedekia ini, Nabi Yeremia telah membuat kutukan kepada Yoyakim bahwa Yoyakim dan keturunannya tidak akan bisa menikmati tahta Raja Daud, ya. Yang itu menunjukkan bahwa azab untuk Israel Yudea atau Israel Yehuda atau Israel Yahudi, ya, itu segera akan menerima azab yang pertama yang sebelumnya telah menimpa Samaria, Israel Samaria, ya. Kitab Yeremia pasal 37. Kitab Yeremia pasal 37 ayat 3 sampai 10 meriwayatkan Zedekia melihat perkembangan angkatan perang Mesir yang semakin besar dan kuat di bawah Raja Psametikus II. Jadi Neko II ini telah meninggal dan digantikan oleh anaknya, yaitu Psametikus II. Jadi ini beberapa tahun, jadi peristiwanya beberapa tahun setelah Zedekia menjadi Raja Takluan, tapi ya Raja Takluan Kaldea di Israel Yudea, ya. Psametikus II berhasil menyatukan seluruh wilayah Mesir, ya. Yang sebelumnya ayahnya tidak mampu menaklukkan, dia mampu menaklukkan seluruh wilayah Mesir, baik Mesir Utara maupun Mesir Selatan, sehingga Psametikus II ini telah menjadi raja yang utuh, ya, raja yang kuat, yang kuat di Mesir saat itu. Nah, Zedekia melihat seperti itu, ya. Melihat hal itu, Zedekia, ya, meminta nasihat Yeremia tentang perkembangan di Mesir, ya. Jadi setelah Yoyakim ini meninggal, pengejaran terhadap Nabi Yeremia ini dihentikan. Kemudian Yeremia kembali ke Yerusalem dan Zedekia ini tidak ingin membunuh Nabi Yeremia, sehingga Nabi Yeremia bisa tinggal lagi di Yerusalem, ya. Zedekia kemudian menyampaikan masuknya kepada Yeremia setelah Nabi Yeremia setelah melihat perkembangan kerajaan Mesir. Ternyata Nabi Yeremia justru menasihati, ya, tidak seperti yang diinginkan oleh Zedekia. Bahkan Nabi Yeremia justru menyampaikan nubuah yang dulu pernah disampaikan kepada Yoyakim, ya, bahwa tentara Mesir memang akan datang ke Yerusalem, dan tentara Babilonia yang bertugas di Yerusalem akan mundur ke negerinya, kembali ke Babilonia. Tapi hal itu hanya sementara, karena tentara Babilonia yang lebih besar lagi akan datang kembali dengan kekuatan yang jauh lebih besar, karena telah mengusir tentara Babilonia yang ditempatkan di Yerusalem. Nah, Zedekia tidak mengindahkan peringatan Nabi Yeremia, ya. Bahkan berkirim surat kepada Psametikus II yang isinya adalah jika Mesir berniat menyerang Babilonia, dirinya bersedia bergabung dengan Mesir.
Nah, dengan adanya surat tersebut, nah ini mendorong Psammetikus II untuk menggerakkan pasukannya dari wilayah Delta Nil. Ya, bahkan pasukan Mesir terus digerakkan memasuki wilayah Aram untuk menantang Babilonia. Jadi dibawanya tentara Mesir ini ke Aram ya, untuk menantang Babilonia. Melihat gerakan pasukan Mesir, pasukan Babilonia kemudian meninggalkan kota Yerusalem ya. Yang kondisi tersebut ketika tentara Babilonia ini pergi dari Yerusalem, itu menumbuhkan keberanian Zedekia untuk menghentikan pembayaran upeti ke Babilonia. Padahal tadi sebelumnya Nabi Yeremia sudah mengingatkan bahwa memang tentara Babilonia akan pergi dari Yerusalem karena ada gerakan dari pasukan Mesir hingga ke arah Aram itu, ke wilayah Aram itu ya. Dan ditanggapi dengan Zedekia menghentikan upeti ke Babilonia. Jadi seakan-akan tentara Mesir nanti akan tentara Yerusalem yang akan bergabung dengan tentara Mesir di Aram itu akan dapat mengalahkan tentara Kaldea ya, bisa mengalahkan tentaranya Nebukadnezar II. Atas langkah Zedekia ini, Nabi Yeremia datang lagi ya, Nabi Yeremia datang lagi dan mengingatkan langkah berbahaya Zedekia dan menyampaikan lagi nubuahnya ya, sebagai seorang nabi memang tugasnya mengingatkan ya, menyampaikan lagi nubuahnya bahwa Mesir akan pulang dengan kekalahan dan Yerusalem akan berubah menjadi neraka. Itu yang diingatkan oleh Nabi Yeremia. Nah, namun ya itu tadi seperti kisah-kisah negerinya para durjana ya. Negerinya kaum Samud ya, kaum Ad ya, kaumnya Nabi Syuaib ya, itu tidak bisa diperingatkan ya. Zedekia seperti itu tidak bisa diperingatkan ya. Jadi peringatan Nabi Yeremia tidak dihiraukan. Bahkan ketika Nabi Yeremia itu mengingatkan itu ditangkap ya. Ditangkap dan dipenjarakan oleh pejabat istana ya. Bukan ditangkap oleh Zedekia, tapi ditangkap oleh pejabat istana. Karena apa? Karena Zedekia tidak mengindahkan peringatannya Nabi Yeremia. Jadi itu ditanggapi oleh pejabat istana dengan menangkap Nabi Yeremia kemudian dipenjarakan ya. Namun ketika Nabi Yeremia dipenjarakan, Zedekia ini diam-diam menyuruh pesuruhnya ya, memerintahkan pesuruhnya untuk membebaskan Nabi Yeremia. Bahkan Zedekia minta nasihat dan mau mendengarkan nubuah Nabi Yeremia tanpa kemarahan, meskipun juga tidak mengubah niat Zedekia untuk bergabung dengan tentara Mesir ya, bergabung dengan pasukan Mesir di Aram. Ya mau mendengarkan nubuah tanpa amarah, tapi sama saja tidak dihiraukan. Karena apa? Karena tetap saja pasukan Yerusalem digerakkan ke Aram. Nah, pada saat yang genting seperti itu muncul nabi yang lain, yaitu Nabi Yehezkiel. Namanya adalah Nabi Yehezkiel. Kenapa bisa muncul nabi yang lain? Ya. Jadi Allah itu sebenarnya sayang kepada Bani Israel ya, sangat sayang kepada Bani Israel. Sudah diingatkan berkali-kali oleh nabinya, bahkan nabinya dibunuh, ya tetap saja melakukan pembunuhan nabi, tidak bisa diingatkan, membandel pada nabinya, ya, cenderung melawan nabinya, ya.
kelakuannya Bani Israel itu. Tapi Allah tetap saja sayang pada Bani Israel. Ya karena apa? Ya karena memang risalah Allah itu saat itu turunnya hanya pada Bani Israel. Jadi Allah juga tetap menunjukkan sayangnya pada Bani Israel, masih menurunkan nabi-nabinya, mengingatkan ya. Tapi ya Bani Israel memang membandel. Dan kasih sayang Allah itu tidak untuk orang-orang yang zalim. Yang orang-orang yang zalim harus tetap mendapatkan bagian siksa Allah, ya kan gitu. Tapi kan tidak semua Bani Israel pada saat itu zalim semua. Ya. Rajanya yang zalim dan para pejabat istana dan orang-orang pengikut rajanya yang bandel itu, yang bandel terhadap nabinya itu. Nah, kita sekarang masuk ke sebelum ke Yerusalem, masuk ke kisahnya Nabi Yehezkiel sebentar ya. Jadi ada seorang imam Bani Israel ya, seorang imam Bani Israel yang tidak berada di Yerusalem, yaitu Yehezkiel bin Buzi, keturunan Rehabeam bin Sulaiman bin Dawud. Ya. Nabi Yehezkiel ini juga leluhur Nabi Isa ya. Nanti keturunannya akan menurunkan Nabi Isa ya, mendapatkan penglihatan dari kuasa Allah. Saat itu Nabi Yehezkiel tempat tinggalnya adalah di Aram juga, di Aram, bukan di wilayah Yudea atau Israel Samaria, tapi wilayah tinggalnya adalah di Aram ya, bersama orang-orang yang terbuang di Sungai Kebar atau Kabur atau Habur, anak Sungai Efrat. Jadi Nabi Yehezkiel ini adalah orang-orang yang melarikan diri, leluhurnya ini melarikan diri ke arah Aram ya. Jadi Nabi Yehezkiel ini adalah orang yang orang-orang yang adalah orang yang lahir dari orang-orang yang terusir ya dari negerinya. Terusir karena apa ya? Karena kalah perang ya, tidak mau ditindas dan pergi ya. Pergi ke arah Aram, dan disitulah di dekat Sungai Kabur itu Nabi Yehezkiel lahir. Nah, Yehezkiel bin Buzi ya. Tidak ada kisahnya awalnya bagaimana, tapi kemudian suatu saat tidak dikisahkan masa kecilnya dan sebagainya, tidak dikisahkan. Ya, jadi ini kisah pada kitab Yehezkiel pada saat imam, dia seorang imam ya. Pada saat Imam Yehezkiel ini mendapatkan statusnya sebagai nabi. Ya. Oleh karena itu tidak aneh namanya Yehezkiel ya. Itu bukan nama apa ya. Yehezkiel itu adalah nama Aram ya, nama Aram. Jadi ayat di kitab Yehezkiel pasal 1 itu menyebutkan pada tahun kelima, bulan kelima setelah Raja Yoyakin menjadi orang buangan di Babilonia ya. Jadi sebelum menjadi menjadi raja ya. Nah, jadi tidak lama setelah Yoyakin ini menyerah ya, tanpa peperangan ya. Kemudian diangkut bersama orang-orang banyak ya, diangkut orang-orang banyak termasuk tukang besi, tukang logam ya, tukang batu dan sebagainya, tentara Yoyakin yang diangkut ke Babilonia untuk dipekerjakan di Babilonia. Tidak lama dari peristiwa itu kemudian Yehezkiel
di suatu saat ketika digambarkan pada suatu saat ketika menengadah ke langit, tiba-tiba Yehezkiel melihat angin badai bertiup keras membawa gumpalan awan besar yang di dalamnya terdapat api yang berkilat-kilat sedang awannya dikelilingi sinar. Jadi saya ulangi, tiba-tiba Yehezkiel melihat angin badai bertiup keras membawa gumpalan awan besar yang di dalamnya terdapat api yang berkilat-kilat, ya, api yang berkilat-kilat sedang awannya dikelilingi sinar. Jadi ini bukan pandangan mata seorang biasa, tapi orang yang diberi kemampuan dengan pandangan mata seperti itu. Ya. Kualitasnya bukan kualitas pandangan orang seperti orang biasa. Ya. Karena apa? Pemandangan itu meskipun di sebelahnya Yehezkiel ada orang lain dan memandang yang sama, mungkin tidak bisa melihat apa yang dilihat oleh Yehezkiel itu. Nah, inilah yang dilihat oleh Nabi Yehezkiel, dilihat oleh Yehezkiel. Di tengah-tengah awan nampak beberapa makhluk berkepala 4. Makhluk berkepala 4 bertubuh manusia. Nah, ini kan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa, ya. Makhluk berkepala 4 bertubuh manusia. Masing-masing kepala makhluk tersebut menghadap sisi yang berbeda. Jadi ada yang menghadap ke depan, ada yang menghadap samping kanan, ada yang menghadap samping kiri, ada yang menghadap belakang. Ya. Muka manusia melihat ke bagian depan, muka singa melihat sebelah kanan, muka lembu melihat sebelah kiri, dan muka raja wali melihat ke belakang. Jadi itu yang dilihat oleh Yehezkiel. Ya. Masing-masing makhluk tersebut juga, bersayap 4. Jadi tidak hanya satu yang dilihat. Ya. Beberapa orang yang seperti itu, yang masing-masing juga selain berkepala 4 juga bersayap 4. Ya. Yang di bawah sayapnya baru terdapat tangan manusia. Jadi bisa kita bayangkan kepala 4, terus kemudian ada sayap 4, di bawah sayap ada tangan. Ya. Di atas kepala makhluk tersebut terdapat terdapat itu seperti ada hablur es yang berkilau. Jadi apa itu hablur itu ya kayak awan tapi agak berbeda dari awan sekitarnya, ya. Kemudian awan ini kayak gumpalan es yang karena seperti gumpalan es itu kemudian membuat menjadi, kalau dilihat itu menjadi berkilau-kilau gitu, ya. Jadi memancarkan cahaya yang berkilau-kilau karena kayak es itu tadi, ya. Empat makhluk tersebut berjalan maju atau mundur atau ke samping tanpa membelokkan badan. Ya karena kepalanya sudah di 4 sisi sehingga bergerak ke depan, ke belakang, ke samping, kiri kanan itu tanpa membelokkan badan, ya. Sehingga semua kepala itu memang berfungsi, ya. Badan dan sayapnya sangat besar sehingga kalau sayapnya dikepakkan, suara kepakannya seperti suara air terjun yang menderu-deru. Jadi bisa dibayangkan, ya. Jadi kalau begitu makhluk ini mengepakkan sayapnya, terdengar suara air seperti suara air terjun yang menderu-deru. Nah, itu tidak mungkin kan yang seperti itu bisa dilihat oleh manusia biasa, ya. Di samping mereka terdapat kereta beroda. Jadi orang ini tidak naik kereta, tapi di sampingnya ada kereta beroda, ya. Di sampingnya terdapat kereta beroda berkilau seperti permata virus yang selalu mengikuti pergerakan makhluk tersebut, baik ketika sedang berjalan ke depan, mundur maupun bergerak naik turun, ya. Jadi keretanya ikut saja pada pergerakan makhluk tersebut, ya. Di atas kereta terdapat tahta, ya. Terdapat tahta seperti lajurit dan di atasnya duduk sosok seperti manusia yang pada bagian pinggang ke bawah terlihat api dikelilingi sinar. Jadi di kereta itu ada
ada sosok seperti manusia, ya, sosok seperti manusia yang duduk di singgahsana. Jadi kereta itu tempat duduknya seperti singgasana dan sosok manusia ada duduk di situ, ya. Yang bagian bawah tubuhnya itu dari bagian pinggang ke bawah itu terlihat seperti dikelilingi api, yang apinya itu mengeluarkan sinar, ya. Apinya itu mengeluarkan sinar. Jadi ini pemandangan yang sangat luar biasa. Nah, jadi makhluk itu diiringi kereta yang ada singgasana di dalam kereta itu yang duduk manusia seperti itu. Ketika bergerak, ya, awan dan cakrawala di sekitar makhluk tersebut seperti bara api yang menyala dan menjilat-jilat ke angkasa. Jadi ketika bergerak, makhluk ini dan kereta ini bergerak, awan di sekitarnya itu awan dan cakrawala yang di sekitar makhluk tersebut berubah seperti bara api yang menyala dan menjilat-jilat ke angkasa. Jadi ya luar biasa, pemandangan yang sangat luar biasa. Gerakan makhluk tersebut bersama kereta di sampingnya menjadi suatu pemandangan yang memunculkan suara. Jadi hanya pandangan tapi juga memunculkan suara yang menggetarkan, ya. Suara yang sangat menggetarkan. Suara bergemuruh yang menggetarkan. Ya, orang lain pasti tidak melihat seperti itu, ya, tidak melihat ada pemandangan seperti itu. Suatu pemandangan yang luar biasa yang hanya bisa dilihat oleh seorang nabi. Jadi dengan bisa memandang seperti itu, hal itu menunjukkan bahwa Yeskiel pada saat itu juga diangkat, ya, menjadi nabi, ya. Melihat pemandangan seperti itu, Yeskiel kemudian sujud menyembah Allah. Kemudian didengarnya firman Allah yang memerintahkannya berdiri karena Allah akan menyampaikan firman-Nya. Jadi peristiwa itu adalah peristiwa yang menjadi pertanda Yeskiel dilantik sebagai seorang nabi, ya. Nah, ini adalah makhluk itu berkepala 4, punya sayap 4, di bawah sayap ada di bawah sayapnya ada tangan. Ini makhluknya, ya. Cakrawalanya seperti, ya, digambarkan seperti itu ketika bergerak, ya. Memancarkan sinar juga ke bawah. Dalam kitabnya Yeskiel melukiskan apa yang dilihatnya sebagai melihat sebagian dari kemuliaan Allah. Jadi bukan melihat Allah tapi kemuliaan Allah. Melihat penggambaran sifat-sifat, sebagian sifat Allah, ya. Seperti hanya Nabi Musa bisa melihat cahaya di lembah tua, api di lembah tua, yang api tersebut kemudian mengeluarkan suara, ya. Jadi seperti itulah, ya. Jadi dengan melihat itu otomatis, ya, memang bukan melihat Allah tapi melihat kemuliaan Allah itu, ya. Melihat sebagian kecil kekuasaan Allah. Dengan melihat itu, Yeskiel kemudian mendapatkan wahyu dan diangkat sebagai nabi yang akan diutus kepada orang Israel, kepada bangsa yang sering menjadi pemberontak kepada Allah. Jadi digambarkan seperti itu dalam kitab Yeskiel, bahwa dia diutus kepada kaumnya, ya, sebagai bangsa yang sering menjadi pemberontak pada Allah. Kenapa memberontak kepada Allah? Ya karena selalu memberontak kepada nabinya, selalu cenderung memberontak kepada nabinya. Sejak Nabi Musa itu, ya, sejak masa Nabi Musa, ya, ketika sudah keluar dari Mesir itu kan kaumnya sering sekali memberontak pada Nabi Musa. Ya setelah itu memang Bani Israel dengan Nabi siapapun sering memberontak, ya. Oleh karena itu
justru sering turun nabi kepada Bani Israel ya. Sudah mengetahui kalau itu nabi masih berontak kan itu. Sudah mengetahui bahwa nabi atau rasul itu adalah utusan Allah, tapi juga tetap saja memberontak kepada nabinya. Itu Bani Israel ya. Sampai digambarkan dalam kitab Yehezkiel itu adalah sering menjadi pemberontak kepada Allah, menjadi bangsa yang fasik, keras kepala, dan tegar hati. Tegar hati itu apa ya? Kaku, apa terus maunya sendiri, mau menang sendiri ya, tegar hati. Yang Allah pun maunya dipaksa menuruti kemauannya kan gitu. Ya, itu Bani Israel ya. Bahkan menajiskan Allah, disebut menajiskan Allah dengan menyembah berhala ya, karena memang banyak yang sudah menyembah berhala ya. Jadi bangsa yang telah menajiskan Allah dengan menyembah berhala, menajiskan Haikal Sulaiman karena Haikal Sulaiman juga tempati berhala ya. Dan durhaka pada moyangnya yaitu Ibrahim, Ishak dan Yakub, Nabi Yusuf dan rasul-rasul lainnya, mengabaikan kitab-kitabnya padahal tidak ada bangsa yang diberikan kitab seperti halnya Bani Israel, serta telah banyak melakukan perbuatan dosa dan lainnya. Jadi penggambarannya kitab Yehezkiel ini lengkap sekali terhadap kaumnya ya. Nabi Yehezkiel diperintahkan pergi dan menemui bangsanya yang seperti itu ya, baik mereka mendengarkan atau tidak ya. Jadi Allah sudah mengingatkan, baik mendengarkan atau tidak, Nabi Yehezkiel harus datang ke kaumnya untuk memperingatkan ya. Setelah peristiwa itu kemudian Nabi Yehezkiel menyampaikan hal itu kepada orang-orang Israel yang ada di tempat tinggalnya, yang berada di tepi sungai Kebar atau Kabur ya, sungai Kabur. 7 hari kemudian Nabi Yehezkiel menerima firman lagi bahwa dirinya telah ditetapkan sebagai penjaga Israel. Penjaga Israel. Bagaimana penjaga Israel itu nanti bisa kita lihat bagaimana dia sebagai penjaga Israel itu. Diperintahkan memperingatkan Bani Israel atas nama Allah. Setelah itu dia diperintahkan pergi ke lembah. Jadi setelah menerima wahyu, Nabi Yehezkiel diperintahkan ke lembah. Yang sampai di lembah tersebut Nabi Yehezkiel kembali melihat sebagian kemuliaan Allah dan mendengarkan suara Allah. Kitab Yehezkiel pasal 4-10 mengkisahkan Nabi Yehezkiel terlebih dahulu harus merasakan beban berat atas kaumnya yang akan dijatuhkan pada kaumnya ya. Jadi akan segera muncul azab pada kaumnya. Jadi sebelum azab itu turun, Nabi Yehezkiel harus merasakan beban berat ya. Beban berat bagaimana nanti beratnya azab Allah kepada kaumnya itu. Nah, tentu ini satu beban yang yang berat sekali, bahwa dia bertugas kepada kaumnya yang ditimpa azab, dan sebelum kaumnya ditimpa azab, Nabi Yehezkiel harus merasakan dulu beratnya azab itu, beratnya beban azab itu pada dirinya sendiri ya. Beban yang akan diterimanya selama 390 hari ya. Beban yang berat ya, beban yang berat yang akan diterimanya selama 390 hari untuk merasakan beratnya hukuman pada penduduk Israel Samaria. Jadi untuk penduduk Israel Samaria ini Nabi Yehezkiel azab untuk Israel Samaria yang sudah berlalu jauh, sudah berapa tahun ya, sudah 130 tahunan, 130 tahun berlalu, 130 tahunan berlalu. Beban beratnya itu harus dirasakan dulu oleh Nabi Yehezkiel selama 390 hari. Jadi 1 tahun lebih.
merasakan beban berat itu 1 tahun lebih. Dan untuk azab, ya, beban berat azab yang akan turun pada Israel Yudea, Nabi Yeskiel harus merasakan beban beratnya itu selama 40 hari. Jadi total Nabi Yeskiel itu harus menanggung beban berat atas azab, atas turunnya azab Allah kepada Israel Samaria maupun Israel Yudea selama 430 hari. Hukuman jumlah hari yang berbeda itu juga menunjukkan perbedaan beratnya hukuman bagi kedua bangsa, Israel Samaria dan Israel Yudea itu. Israel Samaria berlipat-lipat beratnya daripada azab yang akan turun pada Israel Yudea. 390 hari dibanding 40 hari, jadi berlipat-lipat beratnya Israel Samaria itu dibanding beban beratnya Israel Yudea, ya. Berapa kali lipat ini? Hampir 10 kali lipat beratnya. Hukuman bagi Bani Israel di Samaria dan Yudea adalah didatangkan perang bagi mereka dengan didatangkannya pasukan yang paling kejam. Ya. Lalu mereka dikalahkan, dibunuh, dihancurkan kotanya dan tempat tinggalnya, dirampas hartanya, dihancurkan pula Bait El-nya. Ya. Maksudnya dihancurkan, Haikal Sulaiman dihancurkan, tempat-tempat kudusnya akan dinajiskan, artinya tidak suci lagi, ya. Ditindas dan diperbudak oleh bangsa-bangsa, mengalami kelaparan, dijadikan orang buangan, dijadikan budak, dijadikan buah celaan dan cercaan bagi bangsa-bangsa lain. Jadi beratnya di situ. Jadi Nabi Yeskiel selama 430 hari harus merasakan beban berat yang akan diterima kaumnya, yang kaumnya akan menerima azab seperti itu tadi. Ya. Setelah merasakan berat bebannya, ya, jadi firman itu menunjukkan bahwa sebentar lagi, ya, tidak akan lama lagi azab itu turun. Itu isyarat bahwa sebentar lagi azab itu turun. Ya. Sudah tahu bahwa Nabi Yeskiel azab itu segera turun. Ya. Setelah merasakan berat bebannya, kemudian pergilah Nabi Yeskiel itu menemui dan mengingatkan bangsanya. Sesampainya di Yerusalem, lalu disampaikan firman Allah yang baru diterimanya itu, yaitu berakhirnya keempat penjuru tanah. Maksudnya adalah berakhirnya kerajaan Yudea saat itu, ya. Berakhirnya keempat penjuru tanah, sampailah kesudahan tanah itu selesai, ya. Waktunya telah tiba, azab telah tiba, waktunya azab datang. Mereka Allah telah datang dan semua orang akan dihukum sesuai perbuatannya. Allah tidak akan merasa sayang dan berbelas kasihan. Jadi ketika azab turun itu Allah tidak akan merasa sayang dan tidak merasa berbelas kasihan. Mulai dari yang paling tua yang sudah tidak bisa jalan, jalannya harus dituntun, atau sampai anak bayi, ya, anak-anak bayi harus akan menerima azab, ya. Masih bayi yang tidak mengerti apa-apa itu akan menerima azab Allah. Tidak ada rasa sayang, tidak ada rasa belas kasihan Allah kepada Bani Israel, ya. Dengan azab seperti itu, Bani Israel, ya, akan merasakan, ya, dan akan tahu bagaimana Allah, jika Allah itu telah murka pada manusia. Bencana demi bencana dan malapetaka akan datang silih berganti. Dari setelah bencana azab itu, bencana demi bencana juga akan datang silih berganti. Raja akan berkabung dan tangan seluruh penduduk negeri menjadi lemas ketakutan. Kedatangan Nabi Yeskiel adalah untuk menyampaikan firman Allah yang seperti itu,
yang akan menghukum Bani Israel seperti itu, yang telah diterima oleh Israel Samaria yang ternyata lebih berat hukumannya dibanding Israel Yudea. Tapi Israel Yudea pun tidak ada rasa belas kasihan dan rasa sayang dari Allah untuk mereka ketika azab itu telah diturunkan. Yang dikatakan oleh Nabi Yeskel tidak berbeda dengan sebenarnya dengan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Perkataan Nabi Yeskel memperkuat apa yang telah disampaikan oleh Nabi Yeremia tentang turunnya azab Allah itu. Namun kedatangannya untuk menyampaikan azab seperti itu membuat penduduk Yerusalem gempar, ya. Ada yang mendengarkan dan lebih banyak lagi yang tidak mendengarkan. Nah, gemparlah Yerusalem, penduduk Yerusalem. Ya, ini adalah lukisan bagaimana penduduk Israel di Yerusalem gempar dengan peringatan Nabi Yeskel, ya. Setelah memperingatkan itu, Nabi Yeskel setelah membuat kegemparan itu dengan peringatan seperti itu, kemudian kembali lagi ke tempat tinggalnya, ya. Tapi setahun kemudian Nabi Yeskel datang kembali ke Yerusalem dan masih dilihatnya Bait El, Haikal Sulaiman dipenuhi berhala. Tembok-tembok Haikal Sulaiman dipenuhi gambar-gambar binatang melata dan binatang lain yang menjijikkan. Dan dilihatnya orang-orang laki dan perempuan yang masih menyembah berhala dan dengan menangisi Dewa Tamus, ya. Di halaman di antara balai Bait El dengan Mesbah dilihatnya sekitar 25 orang membelakangi Haikal Sulaiman, membelakangi Haikal Sulaiman sujud pada matahari yang naik dari timur. Jadi matahari dari timur ini orang 25 orang menyembah matahari dari timur membelakangi Haikal Sulaiman. Jadi Haikal Sulaiman ini menghadap ke timur. Artinya apa? Sebenarnya Haikal Sulaiman ini menghadap kiblat. Haikal Sulaiman sendiri kiblatnya adalah ke arah timur, ya, ke arah Bakkah. Tidak lama kemudian Nabi Yeskel melihat 4 makhluk yang pernah dilihatnya di Sungai Kebar. Jadi ketika pertama kali melihat 4 makhluk yang luar biasa itu tadi, yang pernah dilihatnya di Sungai Kebar yang tidak lain adalah wujud kerub atau kerubim di Haikal Sulaiman, ya. Nabi tersebut melihat kerubim yang membawa kereta beroda, yang di kereta tersebut terdapat tahta yang ada sosok seperti manusia dan duduk di atas tahta telah naik dari Haikal Sulaiman kemudian pergi ke angkasa. Nabi Yeskel melihat kemuliaan Allah telah pergi meninggalkan Bait El yang suci. Jadi yang dilihat oleh Nabi Yeskel itu adalah kerubim. Makhluk yang dilihat itu adalah kerubim yang di Haikal Sulaiman itu. Kerubim itu sayap-sayapnya menaungi tabut Taurat, ya. Dari tabut Taurat itu diletakkan di bawah kerubim. Jadi Nabi Yeskel itu yang dilihatnya itu adalah ketika itu adalah yang dilihat adalah kerubim, binatang surga, ya. Dan binatang surga ini telah pergi dari Haikal Sulaiman, ya. Jadi meskipun ada patung kerubim di situ yang di bawahnya ada tabut Taurat, tapi makhluk surganya sendiri telah meninggalkan Haikal Sulaiman meskipun barangnya masih ada, ya. Barangnya kan buatan dari manusia, tapi makhluk kerubimnya sendiri itu telah pergi dari Haikal Sulaiman. Nabi Yeskel melihat itu, jadi kemuliaan Allah. Jadi digambarkan dalam kitab Yeskel itu dengan perginya makhluk kerubim ini menunjukkan bahwa kemuliaan Allah itu telah pergi dari Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman telah ditinggalkan oleh perlindungan Allah, ya. Artinya apa? Ya, sebentar lagi Haikal Sulaiman diremukkan, ya. Diremukkan, dihancur leburkan.
Namun demikian Nabi Yeskiel terus mengingatkan penduduk Yerusalem meskipun sudah melihat seperti itu, ya karena tugasnya adalah mengingatkan penduduk Yerusalem. Nabi Yeskiel tetap memperingatkan penduduk Yerusalem yang tidak setia kepada Allah itu, tidak setia kepada Allah, melawan nabinya, ya, berusaha membunuh nabinya, ya. Kota Yerusalem ibarat pohon anggur yang tidak berguna, yang tidak dapat memberikan manfaat kepada dirinya sendiri maupun manfaat pada bangsa-bangsa di sekitarnya. Jadi ini penggambaran di kitab Yeskiel tadi, ya. Jadi kota Yerusalem itu diibaratkan pohon anggur yang tidak berguna, yang tidak dapat memberikan manfaat kepada dirinya, pada kotanya dan penduduknya maupun manfaat pada bangsa-bangsa di sekitarnya. Jadi tidak ada gunanya ini. Haikal Sulaiman sudah tidak ada gunanya. Kehidupannya telah dirampas oleh nabi-nabi palsu, imam-imam palsu yang mempraktikkan perilaku syirik yang menyakiti Allah. Para laki dan wanitanya senang dengan pola hidup permesuman. Waduh, luar biasa. Jadi penyimpangannya sudah sangat luar biasa, ya. Penduduknya hidup dengan pola hidup permesuman, ya. Bisa kita bayangkan sendiri, ya, kalau seluruh penduduk itu sudah bertingkah berpola hidup permesuman, ya sudah bisa kita bayangkan sendiri, ya. Permesuman dan persundalan, ya, sehingga kehidupan penduduk dipenuhi dengan dosa-dosa, dan oleh karena itu pedang Allah, disebut pedang Allah akan menjadi lawan Yerusalem. Jadi pedang Allah yang akan jadi lawan Yerusalem itu adalah penggambaran pada kitab Yeskiel, ya. Luar biasa penggambarannya. Jadi adab itu ibarat penduduk Yerusalem melawan pedang Allah, penduduk Yudea melawan pedang Allah. Ya mesti kalahnya, ya. Nah, ternyata yang menerima adab bukan hanya orang-orang Yudea. Karena apa? Bahkan pedang Allah tidak hanya akan menghabisi Yerusalem, tapi juga akan menghancurkan dan melenyapkan Bani Amon, Bani Moab, Bani Edom, ya. Membalas perbuatan orang-orang Filistin serta menjadikan kota Tirus dan Sidon reruntuhan karena dosa masing-masing. Jadi Bani Amon, Bani Moab, Bani Edom, Filistin, Sidon itu kan menyumbang berhala kepada Bani Israel, ya, menyumbang berhala yang disembah oleh Bani Israel, sehingga hukuman itu tidak hanya jatuh kepada Yerusalem, tapi juga jatuh kepada Bani Amon, Bani Moab, Bani Edom, termasuk Filistin dan Lebanon, Tirus, ya, Tirus dan Sidon. Ya. Wilayah itu, ya, akan menjadi reruntuhan karena dosa masing-masing. Ya. Mesir, tidak hanya berhenti juga, Mesir juga akan dihukum dan menjadi upah bagi Nebukadnezar karena telah melakukan pekerjaan Allah menghukum Bani Israel di Samaria dan Yudea. Jadi apa yang dilakukan Nebukadnezar itu malah Nebukadnezar dapat upah dari Allah. Upahnya adalah Mesir dan wilayah yang dihancurkannya itu menjadi upahnya Nebukadnezar. Meskipun Nebukadnezar kan bukan penganut tauhid, tapi Nebukadnezar dan pasukannya ini dijadikan tangan untuk menghukum, jadikan pedang untuk menghukum Yudea dan suku-suku sekitarnya yang telah membuat Bani Israel menjadi bangsa yang ingkar kepada Allah, ya, menjadi bangsa yang murtad, bangsa yang penuh dosa dan sebagainya. Bukan hanya murtad tapi juga penuh dosa perbuatannya. Namun Nabi Yeskiel juga harus menyandang kesedihan untuk itu, ya, harus ikut merasakan kesedihan
harus ikut merasakan hukuman bagi kaumnya. Allah telah memberitahukan pada Nabi Yezkiel bahwa istrinya akan dicabut nyawanya terlebih dahulu dan dirinya dilarang menangis dan dilarang berbuat sedih atas kematian istrinya itu. Serta bukan hanya itu, serta tidak melakukan perkabungan. Perkabungan itu peringatan atas kematian, ya. Tidak boleh melakukan apa-apa, ya sudah diterima gitu aja apa adanya, ya, atas kematian istrinya itu. Firman ini yang diterima Nabi Yezkiel ini disampaikan pula kepada kaumnya bahwa kematian istrinya dan keadaannya ketika istrinya meninggal itu adalah perlambang bagi kaumnya bahwa penduduk Yerusalem tidak akan sempat berbuat sedih. Ya, tidak sempat berbuat sedih. Karena apa? Karena menimpa seluruh penduduk. Sehingga tidak sempat berbuat sedih. Tidak menimpa 1-2 orang saja, tapi menimpa seluruhnya. Sehingga yang hidup tidak sempat berbuat sedih atas kematian saudara-saudaranya. Tidak sempat berbuat sedih atas kematian kaumnya. Setelah menyampaikan firman itu kepada bangsa Israel, sampaikan malamnya istri Nabi Yezkiel yang sangat dicintainya itu menemui kematiannya. Ya sudah, itulah tanda-tanda bahwa sebentar lagi adab Allah kepada Israel Yudea akan jatuh. Bukan hanya Israel Yudea, tapi bangsa-bangsa sekitarnya yang menyumbang berhala kepada Israel Yudea itu juga akan menerima hukuman, akan merasakan pedang Allah yang akan menghukum mereka. Nubuah Nabi Yeremia dan peringatan Nabi Yezkiel mulai menunjukkan kenyataannya. Nebukadnezar II mengirim pasukan yang lebih besar dan kuat untuk memerangi pasukan Mesir. Kedua pasukan bertemu di wilayah Aram, di mana Zedekia juga mengirim pasukan ke Aram untuk membantu pasukan Mesir. Ya. Peperangan segera berkobar dan pasukan Mesir maupun pasukan Yudea ya, menderita kekalahan yang berat. Memaksa Psametikus II mundur dari wilayah Aram dan kembali ke Mesir. Tadi perang yang besar, pada saat itu perang yang sangat besar ya, karena perang itu bukan hanya ribuan yang dikerahkan tentara, dua-duanya puluhan ribu orang tentara bertemu dalam suatu peperangan. Jadi ini perang yang besar, perang yang cukup lama ya, tapi akhirnya pasukan Nebukadnezar ini dapat mengalahkan pasukan Mesir maupun Yudea. Psametikus II mundur dari wilayah Aram dan kembali ke Mesir. Ya. Kalah, terus kembali ke Mesir dan tidak lama kemudian Psametikus II meninggal dan tata Mesir diberikan kepada putranya yaitu Aprias. Sedang pasukan Yudea, ya, pasukannya Zedekia, ya, kemudian bergerak ke kota Azekah dan Lakis untuk membendung ya sendirian sekarang, ya terpaksa sendirian. Zedekia menempatkan pasukannya di kota Azekah dan Lakis untuk membendung serangan Babilonia. Pesan-pesan Zedekia kepada Aprias untuk membantu pasukannya tidak ditanggapi oleh Raja baru Mesir ya, yang tidak ingin lagi berperang dengan Kaldea. Ya, Zedekia harus bersiap-siap menerima serangan dari Babilonia. Tentara Nebukadnezar kemudian menjatuhkan satu persatu benteng kota-kota di sepanjang perjalanan kota-kota yang ditemunya di sepanjang perjalanan menuju Yerusalem.
kota Azekah dan Lakis dijatuhkan satu persatu, kemudian bergerak ke Yerusalem. Kitab 2 Raja-Raja pasal 25 ayat 1 dan kitab Yeremia pasal 39 ayat 1 meriwayatkan pada tahun ke-9. Jadi pada tahun ke-9 masa Raja Zedekia, tentara Babilonia telah mengepung dan berkemah di luar tembok benteng kota Yerusalem yang kokoh. Nah, digambarkan seperti itu. Jadi pada tahun ke-9 Yerusalem sudah dikepung, kota Yerusalem yang berbenteng itu sudah dikepung oleh pasukannya Nebukadnezar. Kitab 2 Tawarikh pasal 36 ayat 17 sampai 21 dan kitab Yeremia pasal 39 ayat 2 mengkisahkan ketika Zedekia berumur 21 tahun. 21 tahun itu berarti ketika menjadi raja berumur 12 tahun ya. Jadi Zedekia itu menjadi raja memang masih remaja, umur 12 tahun ya. Bukan. Mengkisahkan ketika Zedekia berumur 20 tahun dan masa pemerintahnya pada tahun ke-11 ya. Jadi masa pemerintahnya pada tahun ke-11. Jadi ketika menjadi raja umur 10 tahun ya. Pada suatu malam tembok kota dekat taman istana Yerusalem yang mungkin memang merupakan tembok yang dipersiapkan untuk jalan melarikan diri dijebol dari dalam. Jadi ketika menghadapi pengepungan ya, suatu saat pada saat Zedekia berumur 21 tahun ya, pada masa pemerintahannya yang pada masa pemerintahannya yang ke-11 tahun, tembok benteng yang dipersiapkan untuk jalan melarikan diri dijebol dari dalam. Jadi Kia dan keluarga, jadi setelah beberapa lama dikepung, temboknya kemudian ya sudah tidak ada pasukan karena pasukannya sudah dikalahkan di Aram, dihancurkan di kota Lakis dan kota Azekah itu kan sudah habis di sana tentaranya ya. Jadi di dalam kota Yerusalem sudah boleh dikatakan tidak ada tentara, mungkin hanya ada tentara pengawal raja ya. Zedekia dan keluarga setelah menghancurkan tembok untuk pelarian itu, kemudian disertai puluhan tentara pengawalannya melarikan diri ke arah Jericho dengan tujuan perjalanan mungkin menyeberangi sungai Yordan, kemudian ke lembah Yordan. Jadi dia tidak mengetahui bahwa azab itu bukan hanya menimpa negerinya, tapi juga menimpa negeri Amon, Moab, ya, sampai Lebanon, Filistin, Lebanon, Aram itu juga terkena azab Allah. Ya. Karena mereka ini jadi Lebanon atau pada saat itu adalah Tirus, ya, Sidon, ya, kemudian Filistin, Moab, Amon, bahkan Mesir ini juga terkena azab Allah. Semuanya kena Allah sekitarnya itu karena semuanya menyumbangkan berhala kepada Bani Israel itu tadi ya. Jadi tidak tahu ini Zedekia bahwa tentara Nebukadnezar bukan hanya menghancurkan Yerusalem tapi juga menghancurkan sekitarnya, suku sekitarnya. Jadi dia akan lari ke Jericho tujuannya untuk ke timur Sungai Yordan, padahal di situ sudah menghadang tentara Nebukadnezar yang juga sudah menghukum Bani Amon maupun Bani Moab ya. Suku Amon maupun suku Moab ya. Sudah diremukkan juga suku Amon dan suku Moab itu. Jadi Zedekia tidak tahu malah bergerak ke arah situ ya. Tidak lama kemudian
tentara Nebukadnezar menjebol pintu benteng. Nah, ketika pintu benteng dan tembok benteng dapat dirobohkan, maka pembantaian, penjarahan akan segera menimpa penduduk yang masih hidup dan badannya masih hidup, ya. Jadi langsung diserbu itu kota Yerusalem, ya. Pembantaian lumayan besar-besaran, ya. Tapi karena tidak ada perlawanan, maka penduduk segera menyerah, ya. Panglima Nebukadnezar, yaitu Nabuzaradan, memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan benteng kota Yerusalem. Jadi dirobohkan itu benteng yang mengelilingi kota Yerusalem, itu dirobohkan semua. Jadi benteng yang mengelilingi itu kan cukup luas, ya, sampai pada tembok kota Daud, ya, sampai batas kota Daud itu dihancurkan semua, ya. Dihancurkan, dirobohkan semua bentengnya. Rumah-rumah dirobohkan dan dibakar. Istana kerajaan Yudea dirobohkan dan dibakar dan diratakan dengan tanah. Demikian pula Haikal Sulaiman dihancurkan, dirobohkan, dibakar, diratakan dengan tanah. Jadi Haikal Sulaiman yang dibangun oleh Nabi Sulaiman itu, ya, sudah hancur. Sebelumnya kekayaannya kan sudah dibawa ke Babilonia, ya. Setelah bersamaan dengan membawa Yoyakin dan orang-orang banyak orang itu ke Babilonia, itu kan kekayaan istana maupun kekayaan Haikal Sulaiman sudah diambil semua, dibawa ke Babilonia. Jadi tinggal merobohkan, menghancurkan, membakar, ya. Diratakan dengan tanah. Haikal Sulaiman tinggal onggokan batu. Batunya bukan batu kecil-kecil, batu-batu besar. Yang satu batu itu bisa beratnya 3-5 ton, ya. Selain juga ada batu-batu kecil, ya. Dibakar karena memang Haikal Sulaiman ada lapisan-lapisan kayu dari kayu aras yang didatangkan dari Sidon, dari Lebanon itu, ya, dari Tirus. Yang kemudian lapisan emasnya sudah dipreteli duluan oleh Nebukadnezar ketika Yoyakin menyerah itu. Tembok benteng istana dan Haikal Sulaiman hancur, ya. Itu adalah adab yang pertama dari Allah, ya. Adab yang pertama, nanti ada yang kedua, karena Al-Quran kan juga kitab Quran surat Al-Isra ayat 4-5, ya. Sampai 7, ya. Kalau 4-5 itu hukuman pertama, 5-7, 6-7 itu 6 dan 7 itu adalah hukuman kedua, ya. Sekarang ini baru 4 ayat Quran surat Al-Isra ayat 45 yang merupakan hukuman pertama, ya, yang menimpa Israel Samaria dan Israel Yudea. Ketika penghancuran Haikal Sulaiman itu, ya, ketika penghancuran Haikal Sulaiman itu tidak diketahui bagaimana dan di mana keberadaan Taurat yang berada di dalam tabutnya. Tentara Babilonia tidak nampak membawa tabut Taurat. Kitab Nabi Musa tersebut hilang, tidak ada yang mengetahui dibawa oleh siapa dan dibawa kemana. Artinya, ya, dibawa oleh malaikat, ya. Jadi sebelum dihancurkan itu tabut Sulaiman sudah dibawa pergi malaikat. Jadi ketika Nabi Yesaya melihat kerubim itu, kemuliaan Allah itu pergi dari Haikal Sulaiman, mungkin setelah itu tabut Sulaiman dibawa oleh Taurat dibawa oleh para malaikat, ya, dibawa pergi, tidak ada yang mengetahui. Dan ketika pasukan Nebukadnezar datang menghancurkan Haikal Sulaiman, tabut Taurat sudah tidak ada di situ. Itulah kisah pada Quran surat Al-Isra ayat 5. Hanya satu ayat yang menggambarkan bagaimana
azab Allah yang pertama yang jatuh pada Israel Yudea. Sebelumnya yang pertama sudah jatuh pada Israel Samaria yang jaraknya sekitar 130 tahun sebelumnya ya. Jadi sudah cukup jauh 130 tahun setelah Israel Samaria menerima azab, kemudian Yudea, gantian Yudea menerima azab. Jadi azab yang pertama kepada Bani Israel telah tuntas dengan hancurnya Yerusalem dan Haikal Sulaiman itu ya. Haikal Sulaiman tinggal onggokan batu besar maupun batu kecil ya. Batu besar itu ya memang besar sekali ya, sangat berat ya. Sekitar 3-5 ton. Satu batu itu sekitar 3-5 ton. Yerusalem diserahkan kepada orang-orang tua untuk memelihara anak ya. Petani miskin ya, tetap ditinggal ya. Nebuzaradan mensisakan beberapa ratus orang bekas tentara ya, karena di Yerusalem tinggal anak-anak, remaja sama orang tua yang bekerja di ladang dan tidak ada tentara sudah, jadi sehingganya mensisakan beberapa ratus orang tentara untuk menunggui Yerusalem ya, untuk membantu kehidupan di Yerusalem ya. Tentara tersebut hanya ya kecil sekali, hanya beberapa ratus orang. Tentara Babilonia segera mengejar Zedekia dan keluarganya serta para imam Bait El Sulaiman. Imam kepala dan imam kedua Bait El Sulaiman yaitu Seraya dan Zefanya ya, serta panglima pasukan Yudea dan pegawai tinggi istana serta beberapa puluh tentara yang bersama mereka yang lari ke Araba ya, namun akhirnya tertangkap di kota Ribla di wilayah Hamat ya. Jadi dekat Hamat ini dekat laut Tiberias ya, dekat danau Tiberias ya. Semuanya dibunuh di Ribla ya. Semuanya dibunuh di kota Ribla. Jadi belum jauh lari sudah ketangkap ya. Ini adalah lukisan penghancuran Yerusalem dan Haikal Sulaiman, dan penduduknya yang kuat digiring ke Babilonia untuk diperbudak. Sedang Zedekia yang lari ke arah Yeriko akhirnya dapat terkejar dalam keadaan telah ditinggalkan oleh tentaranya. Kasihan ya, tidak ada yang tentara pengawal tentara yang mengawalnya. Zedekia kemudian dibawa ke kota Ribla di mana Raja Babilonia berada di sana. Jadi Nebukadnezar ini ternyata menunggu di Babilonia. Kitab 2 Raja-Raja pasal 25 ayat 7 menunjukkan hukuman untuk Raja Zedekia sangat berat. Dia harus terlebih dulu menyaksikan anak-anaknya, istrinya, keluarganya disembelih di depannya. Ya, jadi setelah menyaksikan keluarganya ya, itu disembelih di sana, anak istrinya dan kerabatnya disembelih di sana. Setelah itu matanya dicungkil ya. Matanya dicungkil, kedua matanya dicungkil, kemudian tangannya dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babilonia. Jadi itulah kemarahan Nebukadnezar II kepada Zedekia. Karena apa? Ya karena Zedekia yang mengangkat jadi raja kan Nebukadnezar, kok terus kemudian memberontak pada Nebukadnezar, ya sudah, siksaannya ya seperti itu. Kitab 2 Raja-Raja 25 ayat 8 menyebutkan bahwa pada bulan kelima tanggal 7 tahun ke-19 masa Raja Nebukadnezar memerintah, Yerusalem dan Haikal Sulaiman dihancurkan oleh Babilonia. Ya, jadi hancurlah Babilonia dan hancurlah Yerusalem dan Haikal Sulaiman ya. Keturunan Nabi Daud berakhir dengan kehancuran bersamaan dengan hancurnya
Yerusalem dan Hakel Sulaiman. Diakhiri oleh Nebukadnezar. Namun keturunan Nabi Daud tidak musnah, masih banyak keturunan Nabi Daud. Cuma keturunan Nabi Daud yang menjadi raja Israel Yudea sudah putus sejak itu, tidak pernah ada, tidak akan pernah bangkit lagi. Ya. Ini adalah lukisan bagaimana Zedekia setelah menyaksikan anak istrinya dibantai di depan matanya, kemudian matanya dicungkil dan tangannya dirantai, diikatkan dengan lehernya. Ya. Penghancuran Yerusalem oleh kamaran Babilonia Kaldea tersebut tercatat pada tahun 587 sebelum Masehi. Ya, saya kira itu kisah kehancuran atau kisah azab pertama bagi azab Allah yang pertama bagi Yerusalem dan Israel Yudea pada Israel Yehuda atau kaum Yahudi. Ya. Yang pertama itu adalah kaum Israel Samaria, yang kedua Israel Yahudi, ya. Israel Yudea atau Israel Yehuda atau Israel Yahudi. Jadi memang harus dibedakan. Ya. Dua-duanya sudah kena hukum Allah. Cuma kalau yang menimpa Samaria itu betul-betul terusir dan betul-betul hancur total, ya. Penduduknya diperbudak atau lari ke arah utara atau barat dari negerinya, ya. Ke Eropa sampai ke Inggris. Akhirnya mereka dalam jangka waktu yang sangat panjang menjadi diaspora di Eropa sampai Inggris sampai Rusia, ya. Itu Samaria. Nah, sekarang Yudea dibawa ke Israel Yudea dibawa ke Babilonia. Nah, saya kira itu yang bisa sampaikan kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan menambah pengetahuan kita tentang kisah Rasul Nabi dan peradaban pada masanya dan kehancuran azab Allah yang pertama kepada Bani Israel. Saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.